Salah satu yang harus kita yakini dalam sifat-sifat Allah, baik wahdaniyat, kudrot, irodat, ilmun, hayan, sama, basar, kalam, dan seterusnya, ini juga harus menjadi pemahaman bahwa salah satu di antara satu dalam kehendaknya atau satu dalam penciptaannya, Allah menciptakan dua hal dan dua kondisi. Yang pertama adalah yang disebut dengan mutor, yaitu ciptaan Allah yang ada keterkaitan dengan daya ikhtiar manusia. Contoh seperti Allah menciptakan kenyang karena orang yang bersangkutan makan. Allah menciptakan rasa segar karena kita meminum air atau es. Maka termasuk kelompok mutor juga, yaitu orang-orang yang mendapatkan keberhasilan dari ikhtiarnya, orang-orang yang sembuh dari penyakitnya karena dia berobat atau datang ke dokter. Tapi ada juga orang-orang yang tidak datang ke dokter, tidak berobat, tapi ditakdirkan oleh Allah sembuh. Jadi ikhtiar tidak menjadi jalan satu-satunya untuk menjemput pertolongan Allah. Ikhtiar bukan satu-satunya yang bisa mengubah. Terkadang ada orang-orang yang ditolong langsung oleh Allah tanpa daya ikhtiar. Contoh misalnya, ada seseorang yang tidak pernah mau ibadah, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mendengar nasihat, baik nasihat secara lisan dari orang-orang sekitar maupun nasihat secara kejadian melalui rangkaian kejadian yang menimpa dirinya berupa musibah, berupa kecelakaan dan sebagainya. Tapi di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah. Dia nggak pernah kok cari hidayah Allah, dia nggak pernah berusaha menjadi orang baik, dia nggak pernah menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dia husnul khotimah? Boleh jadi apa yang ia dapatkan mungkin tidak diikhtiarkan oleh dirinya sendiri, tapi oleh orang lain. Dirinya tidak pernah meminta kepada Allah kesolehan, dirinya tidak pernah minta kepada Allah hidayah, tidak pernah berusaha, ngaji juga jarang, dinasehati tidak menerima, kejadian-kejadian tidak pernah mengingatkan dirinya kepada Allah. Tapi di ujung hayatnya, di akhir dalam perjalanan hidupnya, sepertinya Allah menakdirkan dia husnul khotimah, soleh gitu. Kenapa orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah tidak mendapatkan hidayah, sementara orang ini secara fisik tidak pernah belajar, tidak pernah mau dan tidak pernah berusaha mendapatkan hidayah? Boleh jadi dia mendapatkan hidayah dari ikhtiar orang lain, yaitu seorang ibu. Ibunya tiada henti untuk mendoakan dirinya. Ibunya tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Allah agar anaknya husnul khotimah, anaknya mendapatkan hidayah, anaknya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah fungsi doa itu sebagai senjata orang yang beriman. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus bekerja, terus berusaha, terus berdoa. Punya anak, udah dewasa,
tidak kunjung juga berbuat bakti kepada orang tua, tidak kunjung juga berbuat birrul walidain, masih tetap merepotkan, masih tetap bikin ulah, masih tetap memusingkan, masih tetap tidak hormat, masih tetap tidak baik. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Anak ini insya Allah akan berubah dengan hidayah Allah melalui kebaikan kita orang tuanya. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Jangan pernah meragukan. Husnuzon itu menjadi pahala bagi kita. Bagaimana kalau husnuzon kita tidak membuahkan hasil? Yakinlah bahwa Allah akan memberikan amal soleh kepada orang-orang yang berusaha sekuat tenaga hatinya, tidak terjerumus dalam keraguan kepada Allah. Jadi oleh karenanya di bulan yang mulia ini mudah-mudahan kita selalu penghujung hari kita menjelang buka itu dengan doa-doa yang terbaik. Karena salah satu saatul ijabah, waktu yang diijabah adalah pada saat menjelang maghrib. Jadi sempatkan itu menghadap ke kiblat, meminta, memohon kepada Allah, ya Allah berikan rumah tangga yang sakinah, titipkan rezeki yang barokah, hiasi hidup dengan ibadah, lalu wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.